selanjutnya yaitu materi parenting yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Damar Arifin SPD. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit bahwa beliau adalah sekarang ini sebagai konsultan PAUD dan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD Unggulan Al-Jauhar Kabupaten Magelang. PAUD Al-Jauhar itu PAUD yang nomor 1 se-Kabupaten Magelang. Yang kedua yaitu Ketua Kampung Dongeng Magelang, Duta Baca Perpustakaan Kota dan Kabupaten Magelang. Beliau juga konsultan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Pendongeng Nasional, konsultan PAUD Kementerian BUMN, trainer dongeng public speaking dan parenting. Beliau juga fasilitator outbound dan fun game. Beliau juga narasumber literasi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Beliau juga konsultan PAUD pembelajaran sistem dengan media Lospat. Prestasi yang telah beliau peroleh, yang pertama yaitu juara lomba bercerita nasional 5 kali dengan kategori yang berbeda. Tepuk tangan buat beliau. Beliau juga first winner International Storytelling Competition Singapura. Wah, beliau juara apa iki Mas Damar? Mangke ben dijelaske ki Mbak, kula ra mudeng bahasa Inggris nggih Ibu. Selanjutnya beliau juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi Kabupaten Magelang pada tahun 2018. Tepuk tangan lagi buat beliau. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10, waktu dan tempat secukupnya. Mau sehari atau berapa? 10 menit. Ya enggak lah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, nuwun sewu, sekarang sudah bahagia belum jadi orang tua? Sudah? Yakin? Kalau orang tua yang bahagia itu kuncinya cuma satu, orang nesu-nesu ro anake. Lho tenan niku. Berarti nek dinten niki mawon jenengan arep gugah anake wis nesu, berarti urung bahagia. Tangi wis 6:30. Mbokmu selak telat. Kok gugah 6:30 berarti ra subuhan. Ada yang masih sibuk membangunkan anaknya untuk sekolah? Salah. Kalau bangunkan itu untuk sholat subuh. Lah gimana kita mau punya anak yang sergap sholat subuh nek wong tuane ra tau subuhan? Lah konangan toh guyu soale nek wong mendel mawon. Tapi mergane ketok ya. Coba kita cek dari anak bangun tidur sampai nanti mau tidur berapa banyak kesalahan yang Anda lakukan. Caranya bagaimana? Yang punya tangan kanan boleh diangkat Bu, Pak, nggih. Yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Oke, diangkat, diputer-puter. Coba fokus konsentrasi, ikuti saya semuanya. Saya bilang pegang dagu, dagu. Ngantuk toh? Ngantuk kleru lho mik dolanan demek dague nang kene. Mbak di foto ya, saka ngarep kono saka kene ya. Oke. Coba sekali lagi kalau saya bilang buka tangannya seperti ini, tutup seperti ini. Saged? Gampil napa angel? Gampil. Ning nek salah berarti centra gatekke. Buka, tutup. Buka, buka. Gampil nggih, salah kabeh. Buka, tutup, tutup. Lah. Mboten napa-napa nggih. Baik, Ibu, niki ming awak dhewe dolanan buka tutup ya oke salah ya apa meneh nek momong bocah. Ora ming siji meneh anake njajal. Anake loro lak mesti kerengan baik. Ayo. Kenapa kok anak bisa kerengan, tengketuil, gelut, kerah, Kakang Adi, Mbak Yu Adi wis pokoknya pendak dino ono-ono nggawe jengkel mbok nih. Janjane sing marake nggawe jengkel ki anake apa awake dhewe dadi wong tuwa? Awake dhewe. Nah, baik. Mari Ibu kita belajar di era literasi digital. Anak-anak kita sekarang itu kita nyebutnya generasi nun apa Bu? Generasi apa anak kita sekarang? Milenial? Salah. Anak kita itu sudah tiga
3 kali lipat lebih maju daripada generasi milenial. Karena generasi milenial niku jenengan. Nek anake wis luwih maju tinimbang mbokne. Enggak percaya? Oke, kita buktikan ya. Anak kita lahir sekarang langsung ngerti Android. Nggih napa mboten? Rasa angel-angel dulu nang ngarepan kuwi. Ya karena apa? Karena wong tuane ra iso ngejak dolanan anake. Cara paling gampang adalah Karena apa ya, ini namanya literasi digital. Karena anak bisa mengenal, membaca, menulis, berhitung dan lain sebagainya terkait dengan literasi. Kemampuan dasar anak itu untuk membaca, menulis dan berhitung, yaitu salah satunya dengan handphone atau gadget. Bahkan anak Anda sudah banyak yang kecanduan handphone atau gadget. Lho nek ngetes anaknya kecanduan apa mboten, pripun carane? Gampil. Nek dijaluk HP ini nangis. Nek ra nangis ngamuk. Lah kuwi berarti wis kecanduan. Sing salah anake mboten mbokne sing naik HP kok. Ya berarti ibu-ibu inilah generasi kita sekarang akan kita lihat biar jenengan paham. Nuwun sewu, enten sing yuswane 51 dumugi 76? Ada? Enten? Oh nggih. Menika naminipun generasi baby boomers. Napa niku generasi sing wis tau ngalami langsung, yaitu kan G30 SPKI. Generasi yang pernah mengalami cerita langsung penjajahan Jepang, nikah, Belanda, entah itu langsung ataupun dari cerita bapak ibu dan mbah kakung mbah hutine. Nika generasi baby boomers. Biasane nek generasi baby boomers niku nuwun sewu wonge ra gelem disalahke. Nuwun sewu biasane nek bapak mboten salah. Generasi selanjutnya niki yuswane 36 dumugi 51. Enten? Nah, menika adalah generasi-generasi sing pernah nate ngalami nyetel TV nggawa aki. Anggane nek akine setrume entek selet cilik ngeten nika. Warnane hitam putih, mereknya Nasional, TV-ne dibuka. Regedek ngeten nika. Nah, generasi milenial niku sing yuswane 22 tahun dumugi 36. Enten? Kata lah menika panjenengan sebutane generasi milenial. Mergane napa? Jenengan niku uang sing pun nate mresani atau weruh sing jenengane mesin ketik. Ayo. Jal anak awak dhewe lak ra ngerti mesin ketik. Nak, iki apa nak? Gak tahu bu. Nah, karena apa? Saya ngerti kuwi mbak nih. Pernah bahkan kita nyoba mesin ketik meskipun dengan teknik 11 jari. Ya, tik. Nek wis salah bingung arep piye ganti kertas. Dari mesin ketik jenengan entah itu SMP atau SMA lihat sing wujude komputer Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, Core i3, Core i5 langsung berubah jadi laptop, tablet, iPad, iPhone. Sekarang, nggih, anak kita lahir langsung ngertine Android. Enggak pakai yang namanya mesin ketik, tekane laptop dan sejenisnya. Coba kalau anak kita lahir apa yang harus kita lakukan pertama kali? Difoto. Update neng status Facebook, status WA dan Instagram. Alhamdulillah anakku wis lahir. Itu jenengane undangan kondangan tilik bayi secara halus. Asline kan ngeten niku. Ya, makanya ibu-ibu ini berbeda dengan anak kita. Makanya kita harus pahami bahwa anak kita berbeda dengan mbok nero bapak nih. Anak kita nek nonton TV sekarang remote wis canggih. Nggih napa mboten? Nggih, bahkan enten sing jenengane parabola. Alah awak dhewe Bu, ndelok TV biyen stasiune ming TVRI. Pangkur Jenggleng. Mas Dalijo, Mas Jonet. Sapa meneh kae? Yu Milko, Yu Beruk. Kuwi tontonane awak dhewe Den Bagus sing ngarso, Sronto, Pak Bina Kuriman. Bangun desa. Pendak sore nek bengi ndeloke dunia dalam berita. Usi Karundeng. Usah kelingan. Untungnya tahun 90 kuwi TV-ne wis iso rodok warna kayak templekan Mika ngono kae lho Bu. Sing ana pelangine ngeten nika. Wis stasiun
rada ana tambahane jenengane TPI tahun 1900-an. Jadi lanjutke dieling-eling. Ini mesti bisa, pinter semuanya. TPI. Coba lanjutkan. TPI. Ah wis tua ta awak dhewe. Jalan anak dhewe, anake jajal. Nak, yuk TPI. Apa tuh, Nak? Apa tuh kuwi? Ora ngerti. Nek mbokne lak langsung nyambung TPI, makin asik aja. Komunikata Rina Gunawan. Ya, nontone India we Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Akshay Kumar. Ora ono sarang bio, ora ono. Sarang beda lameng zaman saiki. Zamane awak dhewe tahun 98 gek rada genah India sing jenengane Shah Rukh Khan. Tumpas seae you muskurae mesti do nonton ya. Itu Shah Rukh Khan. Apa filmnya Bu namanya? Oh apal toh? Kuci-kuci otahe. Jal anake jak nyanyi India lak rada genah. Ngertine Jungkook ya, terus Lee Min Ho dan sejenisnya ya. Awak dhewe mbiyen tahun 98 ndeloke Shah Rukh Khan kuci-kuci otahe, songo-songo no Leonardo DiCaprio. Apa filmnya namanya? No, ibu ngerti, Titanic. Lagunya lah masih ingat. Every night in my dream I see you, I feel you. Wah, itu udah ditonton. Tahun 2000 Shah Rukh Khan kembali booming dengan filmnya nggawa drum kayak. Dunya mere dil me mafrate marbil jaye mohabbatain. Yeah, masih ingat? Masih. Akhirnya di tahun 2000-an emak-emak yang sekarang generasi milenial akhirnya bisa menikmati tayangan televisi warna 14 in, nontone nonggon tonggone ngluruk ndeloke Misteri Gunung Merapi. Kemana saja kau gerandong? Ampun Nek, aku mencari sembara yang membawa cemeti Amarasuli. Di mana dia berada? Tidak tahu Nek. Dasar kau gerandong, pakai pasung kaca benggala. Apa itu Nek? Lihat, pasung kaca benggala, tunjukkan di mana sembara berada. Di mana Nek? Sedang nonton bioskop di Artos. Itu nek mak lampire zaman saiki ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang zamannya sudah berbeda. Anak kita nonton bioskop langsung bisa ke Artos. Emaknya dulu nonton bioskop mlaku tekan lapangan deloke layar tancep. Doyok Kadir, Dono Kasino Indro, Saur Sepuh, Tutur Tinular, Brahma Kumbara. Itu tontonan wajib kita zaman dulu. Angling Darmo gitu. Itu nontonnya malam Kemis. Terus sekarang koncone Omikron sing dawane randu bilah nganti 7 tahun. Sinetron Tersanjung. Ayo kalingan dulu Tobing. Jihan Fahira, sinetronnya Tersayang. Panji Manusia Milenium, Saras 008. Oh nonton jenengan ki. Mergan apa tontonane ngeten niku. Kuis Family 100. Bahkan jenengan itu adalah orang yang berbeda dengan anak kita. Nek anak yang awake dhewe kuwi ra ngerti radio, jenengan wis tau ndelokke radio. Ora meng mireng kene ndelokke. Lah ora ono TV ndelokke radio. Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, oke. Enggak bisa, Mbak. Oke, terus lagi yang terjadi apa Bu? Nuwun sewu, kemajuan literasi digital ini dipengaruhi oleh yang namanya balik. Ya, dipengaruhi oleh yang namanya gadget. Jenengan riyen ponate preso atau bahkan nglebokke duit koin nang jero telepon umum pinggir dalan. Telepon sapa? Pacare. Nek ora ya mingacak, det ya nyambung. Nek ora mlebu nang wartel. Bilik kebahagiaan, SLI, SLGG. Ya, terus setelah itu muncul era pager. Pager, pun kemutan pager Bu. Itu digembol wis saged dadak templeke nang nggon sabuk, lem mlaku.
Ben ngerti nek ndek pager. Tirit-tirit pagermu berbunyi, tirit-tirit begitu bunyinya. Lalu setahun setelah itu enten handphone mereknya Motorola, Ericsson dan Nokia. Sing gede banget iki ana antenane ki ganjel truk kono kuwi ra iso medun, iso mandek ya. Tapi itu bukan handphone jenengan ya. Handphone jenengan kan 3310. 3315. Siemens C25. Nek ora Siemens C35, Sony Ericsson T100, nek ora Motorola sing bentuke kaya muntu iso ge ngulek brambang bawang kan. Kuwi ge engkling wae ora pecah, Bu. Nokia 3310 kae tibake wantek ra antubillah nggih. Kartune XL bebas, XL jempol, Indosat Mentari, M3. Kowe nek tuku sing 5.000 paket SMS. Ini sing mak-mak ini mesti konangan ya. Engko nek wis entek paket SMS-e le alasan gawa HP-ne ibu. Maaf enggak usah dibales. Nomornya ibu. Ya. Mesti karo cowoke dhewe disimpen. Ibunya sayang. Konangan toh, anake awak dhewe ra ngerti apa itu SMS-an, Bu. Enggak tahu. Jangankan kok SMS-an, anak awak dhewe itu enggak bisa nulis surat cinta. Nek jenengan kan pinter. Wong pantunnya aja masih ingat kok. 4 kali 4 sama dengan sempat tidak sempat harus cie. Ini konangan. Mergane apa? Itu generasi panjenengan. Nah, sekarang kita akan bahas, Bu, mendidik anak di era sekarang itu harus berbeda dengan era zaman dulu. Oke, apa yang membuat berbeda? Satu hal yang pasti enggak bisa. Satu hal yang pasti harus dimulai dari keluarga. Ndak enten, Bu Dian, di sekolahan ada kurikulum enggak? Kurikulum untuk apa? Untuk pembelajaran. Itu perangkat neng jerone ono RPP, Prota, Promes, RPPH jenengan mboten ngertos sing ngertos gurune. Lah, keluarga pun itu harus sama, harus punya kurikulum dan visi misi keluarga. Makanya cara membangun kurikulum ini yang pertama kali untuk ini bapak dan ibu kudah sing kompak. Nggak bisa bapak angsal, ibu nggak boleh. Atau mungkin sebaliknya. Contoh paling gampang. Pak, tumbas saro manis ya Pak. Shh, kriwing nggak boleh. Bapak. Nggak boleh. Bu, tumbas saro manis Bu. Yo. Tadi kok sama bapak nggak boleh. Jen. Bapakmu ki pelit. Kowe ngemeng kono kok ke lipstick wele alasan. Aku seneng kue apa anane. Juk, tuku. Bapak aku ora boleh karo bapak lho, Dek. Wih anaknya awake dhewe kayak gitu karena apa? Karena bapaknya rombaknya ora kompak. Atau sebaliknya mungkin, Bu, tumbas saro manis Bu. nggak boleh, nggak kriwing nanti. Ibu ki. Manut ora ibu. Ayah, tumbas saro manis boleh? Ya boleh dong. Anaknya ayah ora ento. Ibu ki pelit, Dek. Ibu tinggal weben nang kene. Syukur rasa dikancani ya, Pak. Wih anaknya awake dhewe. Karena apa? Duwe bola bapak nih. Tapi beda kalau ceritanya kompak. Ayah pelihara manis ya. Enggak boleh, enggak griwing. Ayah. Enggak boleh sayang, maafin ya. Bu, tumbas saro manis Bu. Kata ayah enggak boleh toh, enggak boleh ya. Tapi ono sing ngrusak, Mbah Kakung Mbah Huti. Nyebeli meneh kuwi. Wes, angel. Apa mungkin Mbah Kakung Mbah Huti kuwi muni ora iso. Anane menggih rongge. Kong, Apa? tumbas saro manis. Ayo. Tuku siji apa loro? 2 boleh. Telu entuk kok. Nanti nek wis bali rasa omong ro bapakmu ya. Anake didoktrin jadi pembohong. Ning kok nek nang omah lak cerita dhewe. Kadang ditanggap. Tadi ro Mbah Kakung kemana? Ke warung. Beli apa? Saro manis. Apakah kita mau marah sama Mbah Kakung nih? Enggak bisa. Pendel gasek awak dhewe. Lah kepiye Mbah Kakung ro Mbah Huti iki pol mentok nek anu. Alah kowe iso kaya ngene iki mbiyen sing gedhekke sapa? Kalah awak dhewe, ya. Makanya awak dhewe kadang pengen sok empet. Syukur. Makanya ngomong ro bojone, "Pak,
ibu mbok dikasih tahu nek anake neng kono kuwi nek jajan oleh ning aja kon tumbas permen ben padha ro neng omah. Lah sing omong sing matur nggih nuwun sewu putrane aja putrane mantu apa putrine mantu. Engko mbarake dadi congkrah. Tenan iku. Nah, jadi misalkan kita sebagai seorang suami dan ibu kita nuwun sewu sok ngaruh anake beda karo ngomah, kita yang harus mengedukasi. Mak, nuwun sewu ya Mak. Piye? Aku ki seneng banget nek anakku ki iso nang kene. Ning Mak, nuwun sewu nek nang omahku kuwi ki ora tau mangan permen dan lain sebagainya wis dadi keputusan nang keluarga. Nek nang mriki misalkan nganu pripun carane dialihke nggih Mak roti apa napa mboten sah permen. Lah wong anake njaluk kok. Nggih njaluk ning rasa dituruti. Halah nung pisan kok mendino. Ya Mak ya, please dong Mak. Ya Mak, oke Mak ya. Wis pokok men mbuh kepiye carane. Ning aja pisan-pisan anak mantu sing ngenehi ngerti. Mak, nuwun sewu itu kan alah mantu omong apa. Ratu rungokke jeneng. Ya makanya memang komunikasi itu penting. Makanya parenting itu sebenarnya enggak hanya untuk bapak ibunya, tapi mbah kakung mbah uti iki yo perlu. Mergane napa? Nek ro putune ki ra iso nolak. Onone minggih ronggih. Lah makanya untuk membuat kurikulum dalam keluarga ini harus kompak. Siapa? Yo dalam lingkup keluarga itu. Itu pun belum selesai. Makanya Bapak Ibu, kurikulum itu perlu ditambahkan dengan yang di sekolahan. Tak angklet kali Mbak Dian. Bu Dian, nuwun sewu sasi niki hafalane surat apa? Al-Zalzalah. Saged mboten Bu? Nyelelek ta iki. Tangklet kalih bu gurune. Oh Al-Zalzalah. Nek ra iso ya sinau. Ya jadi neng omah kuwi, Dek, hafalannya apa, Dek? Al-Zalzalah, Bu. Oh, yuk bareng Ibu. Emang Ibu bisa? Ya ayo belajar. Ayo, Bu. Kayak gitu. Nanti bapaknya nek misalkan tok ngimami salat kudu neng omah, bapake yo macane surate padha karo sing neng sekolahan. Bek nek napa gampang apal. Seperti itu. Kita pun juga sama, Bu. Misalkan saya ke sekolahan. Saya tanya sama bu gurunya, Bu Heni, untuk bulan ini surat apa? Anaba. Hah? Anaba 40 ayat, Bu. Ming sidik ya. Anaba ya, Bu? Oh, ya, oke. Nanti ketika sholat ya, Kak, hari ini mau pakai surat apa? Saya kasih tawaran sama anak saya, misalkan pas hujan atau kayak kemarin itu pas ada COVID-19 dan sebagainya, kita banyak kegiatannya di rumah. Nah itu saya tanya sama anak saya, Kak, nanti suratnya apa? Surat An-Naba bisa ya? Oke, siap. Nah, jadi kita pakainya surat itu dan harus bisa. Karena apa? Anak itu nanti nyontoh wong tuane, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai nanti waladhdallin amin. Ya bapak nih ya munine padha sing di request anake. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ora kudu 40 ayat, 10 ayat dhisik. Engko rakaat kepindho sing 20 ayat, terus nanti hari berikutnya atau mungkin Isya itu nanti di 30-nya, 40-nya seperti itu. Harus supaya apa? Ya awak dhewe sinkron, ora ming jarkoni iso ujar ra iso nglakoni. Ojo nganti anake ming dikongkon-kongkon ning bapakne ra tau ngenehi contoh. Karena yang paling penting itu adalah anak itu pendidikannya hanya mencontoh keluarga. Jangan sampai Anda menganggap bahwa KB Miatul Ihsan ini adalah laundry, tempat Anda mencuci pakaian. Bu, kula titip anake kula sing penting mangkeh wangsul, sregep ngaji, sregep salat, iso maca, iso nulis, iso ngitung ning ra tau bayar. Atau bayarnya telat. SPP berapa? Murah. 200 piro? 255 dengan
Murah, Bu. Insya Allah murah. Karena apa? Jenengan kuwi orang ngecake duwite dhewe to. DT bojone. Bu, jangan khawatir. Uang 255 yang Anda berikan kepada RA atau kepada KB Jamiatul Ihsan itu Allah akan catat sebagai infak jariyah. Karena apa? Itu Anda gunakan untuk nuwun sewu jihad fisabilillah. Ora pengen anaknya dadi cah sing bodoh, ning pengen dadi anak sing soleh lan solehah. Dan insya Allah Allah akan nyatet orang rane kelong, bahkan ditambah itu seperti jenengan transfer neng rekening akhirat jenengan. Dadosipun jenengan iku teko sing ikhlas, mbok ra ndedit tapi itu yang utama. Ya Allah bismillah mugi-mugi jenengan mangkeh maringi kula kecukupan rizki niki tak kagem bayar sekolah riyin. Karena apa, Bu? Karena guru-guru di sini uang 255 kuwi dijelentreh-jelentrehke nggih mangan nggo alat sekolahan, kumpulan IGTKI enggak ada ya? IGRA, kumpulan PKG, kumpulan Himpaudi, belum belanja ke kagem kebutuhan guru. Jenengan jajal Bu duit 255 niku jenengan gendide anake lak mumet. Mergane nonopo, mergane sudah beda di sini tugas dan juga jabatan. Makanya ibu-ibu di sini, guru ini adalah mitra atau partner dalam mendidik anak-anak kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang kita berikan untuk guru-guru kita uang 255 karena itu akan kita kembali untuk anak kita. Nek diwehke guru nih Bu, niki SPP 250 niki sing 250 jenengan. Kuwi wehke. Tapi karena Bu niki 250 GSPP berarti 255 kuwi mau ro gurune diolah melih, ge makan, ge snack, ge ini dan lain sebagainya. Di tempat saya sudah 280. Jadi luweh murah kene 30-an. Ya selawewu lah. Sekarang jenengan teko 3 mawon. Nek kinten-kinten didik anak jenengan bayar 10.000 sedinten niku kirang langkung mirah napa larang. Insya Allah murah Bu. Makanya nek jenengan itu pengen ditambah rezekine ro Gusti Allah sing ikhlas. Jadilah orang kaya. Loh aku ki wong ra duwe Pak, keleru. Mental kaya itu berbeda dengan orang kaya. Mental kaya itu mbok kahanan kaya ngopo dia tetap ngasih. Karena apa? Sekali lagi, tidak ada orang miskin di dunia ini. Yang ada 1 ngaku-ngaku miskin, 2 pura-pura miskin, 3 mentale sing miskin. Saya itu sama bapak saya nuwun sewu. Kemarin itu kaya mak jelep. Le, dalem Pak. Gas iki ganti sing biru. Loh, napa to Pak? Woco. Hanya untuk masyarakat miskin. Kowe miskin po? Wah, piye jal kuwi? Coba bayangin. Hanya seperti itu saja bapak saya jeli loh. Bahkan ketika dulu nuwun sewu bapak saya itu yo uripe nuwun sewu pas-pasan, saya waktu sekolah itu juga harus ikut bantu bapak saya bekerja. Ketika saya dapat beasiswa dengan dalih bantuan beasiswa untuk siswa nggak mampu, bapak saya tolak. Bukan sombong, nggak mau kalau itu jadi doa. Nek kue beasiswa karena kue berprestasi, ambil. Tapi kalau itu beasiswa karena kamu nggak mampu, apa yang kamu mau banggakan? Meskipun kamu gak mampu, jangan perlihatkan kalau kamu gak mampu. Jadilah orang yang kaya dengan memberikan apa yang bisa kamu berikan. Makanya bapak saya itu mendidik saya dari kecil itu mentalnya mental wong sugih Bu. Meskipun wong randuwe tenan, dinyek rono rene tapi kita gak ada sing nuwun sewu, ngremimi. Kuat ya ladeni, ora kuat ya bismillah isih ana Gusti Allah sing nguatke. Makanya kalau kita minta ya Allah berikanlah kekuatan, Allah nggak ngasih kekuatan, 3 ini masalah. Bekne awak dhewe kuat ngadepi masalah. Nah makanya ibu-ibu di sini tolong didik anak kita supaya mentalnya mental kaya. Jangan sampai mental anak kita adalah mental miskin, ngremimi, jaluan. Kalau perlu kasih, Nak, nih ada makanan. Kok banyak banget? Temenmu kan banyak Nak, kasih. Oh iya. Berbagi. Oke. Nak, ini nanti kasih Bu Guru ya. Apa ini? Ibu bikin makanan hari ini. Ye, kasih. Itu namanya mengajarkan anak kita bermental kaya. Tapi yo akhirnya awak dhewe nanti ujiannya selanjutnya. Apa Bu? Sabar. Anak saya tak didik kaya ngono kuwi saiki koncone dijaki Bali. Lah aku dodol dolanan. Koncone kayak siji-siji. Kamu mau yang mana? Yang itu boleh Kak Mahes. Boleh. Nih.
Regane siji ono sing 50.000, swidak, 70, cah 5 jak rono paling ora 250, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Pendidikannya berhasil, tapi ujian selanjutnya adalah kesabaran. Saya langsung edukasi, nak, boleh kita kasih tapi lihat itu dagangan. Kata ayah harus ngasih itu nggak boleh milih-milih. Iya, Katanya kalau kasih itu yang kita sukai. iya. Iya. Ya Allah, enggak apa-apa karena memang itulah pembelajaran. Tapi Bu, Masya Allah, Allah gantinya berlipat-lipat ternyata. Satu, tidak harus dengan materi. Alhamdulillah ketika COVID menyerang, saya lorone malah ora COVID, Bu. Aneh larane. Ya, kenapa? Karena ternyata pahala sedekah itu, Allah itu Masya Allah itu bisa sebagai penolak bala. Padahal saya aktivitas harus ke sana kemarin. Kemarin saja saya 18 hari itu di Sulawesi. Ya, di swab dan lain sebagainya. Alhamdulillah sama Allah diberikan. Dan jadi rezeki paling tinggi tingkat sehat. Makanya ibu-ibu nek gek randuwe duit randuwe sing jenengane materi tapi jenengan paringi sehat, iso golek sing jenengane rezeki niku. Mergane napa? Awak dhewe niku asline wong sugih. Selanjutnya, ibu-ibu apa yang harus kita lakukan kalau sudah bisa membangun kurikulum? Ada nggak di sini orang tua? Kalau nggak ada berarti kita yang harus membuat sekolah itu. Alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman dan juga pendidik AB dan juga RA Jamiatul Ihsan. Nah, makanya bersyukurlah ada di sini sekolahnya orang tua. Nah, makanya ibu-ibu di sini ayo bareng-bareng kita buat anak kita naik sekolah ya awak dhewe dadi sekolah. Ya, pertanyaannya satu. Anak kita kon sekolah ben napa, Bu? Pinter. Ning wong tuane sekolah lagi enggak? Enggak toh, makanya kalah pinter anake. Jenengan ditakoni anak lak rung karuan iso jawab. Apa meneh takonane nceleneh. Bu, Mbak Kakung ki kok nek mati dikubur apa ta, Bu? Dia jawab, ayo. Karena nang kuburan dhewe, Bu. Kan mesake, Bu. Ana pocok piye, Bu? Ngono nek dinganu piye, Bu? Udah kayak gitu, coba. Belum lagi nak pertanyaannya. Bu, Allah tuh di mana toh? Ayo. Piye jajal? Allah ki gede ora? Oh, kamu. Apa jawabannya? Takon. Itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Usia 52 sampai 70 itu generasi baby boomers. Nah, anak kita yang usianya SMP, SMA, kuliah dan SD itu adalah anak-anak generasi Z. Nah, anak kita yang di bawah itu usia 7 tahun ke bawah namanya generasi Alpha. Nah, jadi generasi Alpha itu adalah generasi yang sampai hari ini belum terdeteksi. Kalau mbah kita ini adalah generasi yang pinter ngerayu. Buktinya rauna HP isoh bebojoan. Malah kadang okeh bojone. Iya kan? Rukun meneh. Yang salut itu adalah meskipun sudah cerai, ya, sama-sama sudah menikah lagi, ya tetep isih rukun dadi siji. Piye kuwi? Kuwi mbahne awake dhewe lho. Nek awake dhewe lak ra nyandak. Makanya apa? Ini disebut generasi berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja dan anti pemerintah. Ini Mbah Kakung kita. Mbak Yune, Kang Mas, awak dhewe generasi X ini individualis, luwes, skeptis terhadap pemenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Lah kita yang generasi milenial ini adalah yang pernah mengalami CLBK, cinta lama belum kelar. Balen, gitu. Nah, orientasinya yaitu kesuksesan, toleransi, kompetitif dan haus perhatian. Makanya kenapa di sini disebut generasi yang yang milenial ya karena ini. Nah, anak kita itu adalah generasi yang ini bisa Pak. Ding 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 udah jalan. Ya, anak kita yang SMP, SD, SMA ini menghargai keberagaman, mengendaki perubahan sosial dan suka berbagi, orientasi pada target. Nah, anak kita yang dari lahir sampai 7 tahun saat ini itu belum terdeteksi. Nah, makanya ibu-ibu, mari kita belajar kembali karena yang kita hadapi adalah anak generasi Alpha. Sudah berapa kali Anda mengganti password HP Anda? Dan seberapa kali juga anak Anda bisa membobolnya? Ya, karena apa? Karena begitu jenengan password, anak Anda ngerti kok itu di password, dia akan melirik.
naik 2, kanan 1, turun 2, kanan 1. Itu dipapalke karena anak rungsah mikir utang eyek, mindring dan sejenisnya. Makanya nek mengapalke password HP ne mbokne bapakne kuwi gampang. Makanya Bu percuma jenengan password. Bahkan jenengan password sidik jari gampang jenengan gek sare templekke. Itu anak kita ya. Makanya jangan heran kalau jangan-jangan nanti Bu ya di tahun 2025 anak kita nek lahiran wis iso di-download. Ya, karena apa? Karena wis canggih ya kan? Bu kita download dulu ya anaknya ya. Twing ya jedul. Di sini semuanya anak kandung Bu atau ada yang anak angkat? Cesar kan anak angkat ya, dibuka, diangkat. Ya, Arab cesar, Arab lahiran normal, loro kabeh. Sakit nggak Bu? Sakitnya luar biasa. Karena apa? Karena wanita itu hanya bisa menahan rasa sakit 45 del. Tapi hebatnya ketika mau melahirkan itu bisa naik bahkan sampai 55 dan 60 del. Itu rasanya tulang rusuk seperti diremukkan. Dan yang bisa kuat menghadapi itu hanyalah seorang wanita. Makanya nggak heran di pinggir jalan obat kuat hanya untuk laki-laki. Nggak ada yang untuk nggak ada yang untuk orang perempuan. Karena apa? Karena laki-laki itu aslinya lemah. Wanita itu kuat tapi rapuh. Karena dia hanya satu tulang rusuk, sedangkan laki-laki adalah tulang punggung. Makanya sehebat apapun, sekuat apapun panjenengan harus ingat bahwa Anda adalah tulang rusuk yang tetap membutuhkan pundak untuk bersandar. Tetap membutuhkan telinga untuk didengarkan. Karena wanita satu hari harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Nek ora stres. Makanya wong lanang kuwi nek kondur nyambut gawe kesele kaya ngapa, wong wedok kudu dieling-eling luwih kesel nang omah. Yakin sumpah demi Allah. Aku wis tahu ditinggal bojoku lunga sedina karena ikut pelatihan momong anak stres isuan. Tenan apa meneh anake bayi ngono ra bila. Karena nek wong lanang enggak bisa nyambi-nyambi, iso fokus. Coba lihat aja dieling-eling suami kita. Nek esok awan sore bengi jenengan delokke lak ming dolanan HP. Fokus ndelok film nang Facebook sing Cina-Cina kae. Sing apa jenengane bos besar dihina ngono kae. Tang Yi. Delokane mesti kayak suami kita mesti seneng banget nek ndelok gitu. Dan itu ra iso nyambi-nyambi liyane. Jajal nek jenengan, Masya Allah Bu, Anda itu pekerjaannya 24 jam. Setuju atau enggak? Iya, Bu nuwun sewu, ini masih ASI? Malam sering enggak kalau bangun? Nah, pernah enggak kayak gini? Pak Tangi anaknya Susoni gitu pernah enggak? Kayaknya enggak ada ya? Enggak ada. Tetap kesel ra kesel jenengan tangi. Nara biasanya tandanya sikilnya jejak-jejak. Ya, nek dong iso ngomong sikilnya jejak-jejak. Itu haus, ya. Nek ngolet itu artinya begah. Ya, jadi ibu harus bisa mengenali tanda-tanda anak wong urung iso ngomong. Ra ono cah semene iki. Aku ki ngelak, Mak. Gitu. Enggak ada ya. Jadi jenengan harus paham. Jenengan neneni. Nah, makanya Randubillah kesel Randubillah kok bojone turu, Masya Allah rasanya berdedek ning mengampet nangis. Makanya saya tanya, siapa yang paling sabar ketika anak menangis, ibu atau ayah? Ayah. Karena ayah sabar nerus kele turu, ibu era sabar le ngeneng-nengi anake. Gitu, nggih. 24 jam jenengan nyambut damel, mboten dibayar. Nah, coba tanya nih suami-suami di sini, ndak bayar bojone? Enggak. Nek dipesetu niku Pak Damar, nika namine nafkah. Nafkah berbeda dengan bayar. Nek nafkah niku kewajiban. Pak, ben dadak dilingke to? Setu, Pak. Pak nek ora ya, kok wis dina Minggu ya? Arep belanja minggu nih. Oh ya Bu. Berapa yang dikasih? Bu, 300.000 cukup ra cukup ke ya. Cukup enggak tombok hooh. Makanya enggak heran nek jenengan duwe kalender
Oke catatan eyek, catatan mendring, bank plecit, rebunan, PKK, RT dan sejenisnya. Apakah wanita salah? Tidak. Saya nggak pernah menyalahkan wanita kalau wanita itu harus terjebak utang. Lah peran suami ini di mana dan bagaimana? Meskipun tidak bisa disalahkan sebegitu saja, tapi yang namanya laki-laki itu harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga koyo ngopo rasani. Karena begitu sudah kobil tuh nikah, ya wes kuwi jelas tanggung jawabnya seumur hidup, sehidup semati. Makanya wong wedok kuwi kudu dikei nafkah we ono lahir dan batin. Nafkah lahir ono telu. Napa mawon niku sandang. Dadi nek jenengan Pak klambi kuwi wis eleke Pak, tukokke wong lanang. Rasah tinggone saya kena. Tukokke, semakin kita royal karo bojone semakin lancar rezekine. Wis tak buktekke. Estu niku Bu. Saya datang ke sini saja saya tadi njaluk duit bojoku ben tuku bensin jajal bayangke. Saya njaluk sangu Bu. Dadi nek ana wong ngira kok aku ki sugih kleru sing sugih bojoku. Tuku lemah atas nama istri. Beli mobil atas nama istri, semuanya atas nama istri. Kenapa? Karena saya menyadari saya nggak butuh itu duit. Yang butuh itu istri untuk apa? Karena kan saya statusnya laki-laki panggilan. Dipanggil sana kemari kan, ninggal ke anak bojo neng omah. Terus tak kei apa bendek nen tentrem neng omah. Nek ora kabeh bondoku. Njajal aku duwe bondo oke. Neko-neko gek ranti bondo we neko-neko gitu. Guyu kayak ya. Ya. Artinya napa Bu nuwun sewu. Dadi jenengane saya mulai sekarang itu harus Bu gowonen. Itu yang harus saya lakukan. Jadi sandang pangan dan istri saya itu hebatnya lagi tidak suka serta merta dumeh nggawa duit terus giblonjo sak karepe dhewe. Enggak. Dia mau beli belanja Rp1.000 pun mesti tanya ke saya. Ya, ini yang Rp1.000 kemarin aku belum izin tak wehke ini. Wehke siapa? Pengemis. Ya ora apa-apa toh, ndadak ngomong ya tangan. Nggak ada duitku, nggak ada duitmu, ini duitnya kita. Tapi ketika nyambut gawe kuwi ono penghasilanmu, bukan duit kita tapi duitmu. Iya Bu, jadi nuwun sewu kudu dipahami nggih niki. Dadi nek wong wedok nyambut gawe kuwi wong lanang ora berhak takon, "Mak, bayaran piro?" Bodo amat arep napa-napa wae. Ra kena wong lanang, "Mak, mbok rasah ge boros-boros yo karepku." Duit-duitku kan gitu. Lah makane nek wong lanang nyambut gawe kuwi nuwun sewu ana duwite wong wedok dadi duwite kita. Nih nek wong wedok nyambut gawe duwe penghasilan itu duitmu bukan duit kita. Ya, jadi jangan sampai salah di sini. Nah, sandang. Nek sandang wis dinggo reget sing wajib ngumbahke kuwi janjane wong lanang. Bukan wong wedok, tapi kenyataannya nang omah wong wedok. Iya enggak? Pangan, yo panganku yo tekane goleke masakke sak ndulangi. Niku nafkah. Papan yo gaweke ngomah. Jadi nek nuwun sewu wong wedok nuntut, "Pak, aku pengen di omah dhewe." Yo tetep piye carane usaha dipenuhi. "Pak, aku ora pengen dadi siji maratuwa." Yo tetep piye carane diusahakake ben ora nang nggon maratuwa. Karena apa? Kenyamanan dalam berumah tangga itu harus dibicarakan bersama. Nanti mungkin tergantung suaminya kok. "Bu, suamimu nabung, muga-muga setahun meneh awak dhewe ndek omah dhewe. Saiki sabar, apa perlu ngontrak? Nih nek ngontrak engko dadak bayar sasenan, ralik mlumpuk." "Ya wis Pak, ra apa-apa." Ya kalau seperti itu bisa dibicarakan. Nah, makanya ibu-ibu di sini mulai sekarang komunikasi antara suami dan istri ini haruslah jalan. Supaya apa? Ya tadi untuk membentuk kurikulum keluarga. Karena anak kita nuwun sewu lahir itu ora iso ngarani arep dadi anake sapa. Jajal nek iso ngarani, "Siapa ya ortuku?" Yes, anake Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sultan jarine kan gitu, ya. Nah, Bu, sekarang saya tanya, anakku nek diwedaki nganti terok-terok ngene iki ben napa ngono lho. Dan sing seneng medaki nganti terok-terok ki Mbah Utine. Tukoke bobok, wah nganti kabeh. Jarine ben adem, pakis kurang adem Bu. Ya Allah, ini ben adem kayak gitu ya. Nah Bu, sekarang kalau kita mau mendidik anak kita di era literasi digital, Anda harus mau nggak mau bisa mengoperasikan gadget, handphone, laptop dan sejenisnya. Karena anak kita sekarang pinter. Ada yang di sini punya anak SMP? SD ada? Punya HP sendiri Bu? Di password nggak HP-nya? Kalau di password berarti ada yang disembunyikan dari panjenengan. Bilang sama anaknya, "Nak, ibu mau ini tidak di password."
Kalau kamu mau pakai HP silahkan, tapi tolong jangan di password. Kalau anak nggak mau berarti ada sesuatu hal yang disembunyikan. Jangan harus tegas. Kalau nggak mau berarti ibu harus jual HP ini. Karena apa? Ibu nggak mau ada sesuatu hal yang ibu sampai nggak tahu dengan HP yang kamu lakukan, karena itu masih jadi tanggung jawabnya ibu. Itu yang harus Anda lakukan, Bu. Ya, kalau HP-nya anaknya kok di password, itu sudah warning. Apalagi kalau Anda punya nomor WA-nya ning ra iso ndelok status anake, itu bahaya lagi. Karena apa? Ada sing didelik ki karo mbokne. Enggak boleh. Harus terbuka. Nak, silahkan pakai WA, tapi ibu tetap harus bisa lihat statusmu. Itu yang harus dilakukan. Karena apa? Anda bosnya di sini, bukan anak kita. Apalagi kalau anaknya nangis, apa yang harus Anda lakukan? Biarkan saja. Karena anak nangis itu senjata. Nek jenengan turuti tuman. Makanya nek anak nangis, tutuki HP ini gorene. Anda lebih baik delok ke anak nangis saiki daripada besok Anda yang nangis delok ke anak. Karena apa, Bu? Jenengan harus tegas sama diri sendiri. Enggak boleh indulgen. Saiki entuk, sesuk ra entuk, saiki ra entuk, sesuk entuk. Harus tegas, entuk ora. Nah, silahkan pakai handphone, tapi jangan disembunyikan status WA-nya. Jangan di password HP-nya, karena ibu butuh tahu informasi apa yang kamu bagikan kepada orang lain dengan media sosial. Itu berteman dengan anak kita. Nah, makanya ibu-ibu di sini harus melek teknologi. Nah, makanya komunikasi dengan suami ini harus jalan. Komunikasi dengan istri harus jalan. Pertanyaannya, sudahkah Anda sering ngobrol sama suami terkait dengan masalah anak? Kalau belum, berarti ada yang gak jalan komunikasi antara suami dengan istri. Karena apa? Wis dogdene kesel, engko nek wis tekan ngomah wis ra kober nceritake anake. Akhirnya wong tua sing jenengane ibu niki nuwun sewu saking beratnya beban yang ada di pundak, pelampiasane karo anak. Anak kleru sithik sentak, anak kleru sithik ceblek dan sejenisnya. Makanya ibu-ibu hati-hati, karena itu akan menimbulkan luka batin yang susah untuk disembunyikan, susah untuk disembuhkan, bahkan bisa dikatakan hampir tidak bisa disembuhkan. Makanya ketika ada anak yang durhaka terhadap orang tua, apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anak? Ada, yaitu orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama, akhlak, moral, dan juga ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya secara baik dan benar. Itu orang tua yang durhaka. Nah, jangan sampai nanti Anda jadi orang tua yang mandul. Loh, kulon dia anak kok iso mandul? Jangan salah, Bu. Orang tua yang mandul bukan hanya orang tua yang gak punya anak, tapi orang tua yang punya banyak anak tapi tidak bisa memberi manfaat ke wong tuane. Jenengan di anak 10, jenengan sedo, anaknya ternyata ra dididik salat, ra dididik ngaji, ternyata begitu mati ra ngerti arep kapake iki mbokku. Bahkan lear nyolati we anake ra ono sik nyolati mergane ra iso salat jenazah. Kan kebangetan. Ngaji yasinan malah nong dapur gaweke wedang sik ngaji wong liya. Yang sering kali terjadi di masyarakat itu seperti itu. Anake malah neng pawon, anake malah nuwun sewu gaweke wedang, ora malah melu ngaji ndongake wong tuane sing wis ra ono. Jangan sampai anak-anak kita nanti jadi generasinya seperti itu. Bapak Ibu nek jenengan nuwun sewu di sini sebagai orang tua yang baik dan benar, tolong kasih yang namanya satu, teladan go anake. Makanya ibu-ibu bapak nek nangekke anak itu jangan nangekke nek arep sekolah, tapi nangekke nek arep subuhan. Supaya nek sekolah rarane ono ceritane telat, lah mesti apa subuhan. Jadi nek anake lebar subuhan kok arep turu, piye carane ben rasah turu. Diajak bantu wong tuane, nyapu dan lain sebagainya. Itu yang harus Anda lakukan, ya. Nah, komunikasi ini harus dijalankan. Ibu, seringkali suami tidak jalan komunikasinya dengan istri karena apa? Karena ketika lagunya ada band seperti ini, karena wanita ingin dimengerti. Apakah bisa dingertiin? Tidak. Wong wedok kuwi angel di ngerteni. Contoh, Bu, mau makan apa? Terserah. Bakso? Ah, jangan bakso, lo jare terserah. Liane to ya, soto ya. Ah, mau gak pengen soto, mie ayam. Gak rasa pengen berkuah, sate. Ah, liane, terus apa? Terserah. Hanya beli. Piye? Wong lanang kon kudu ngerti karepe wong wedok, ning wong wedok ora gelem ngenai ngerti. Nek wong lanang ora ngerti dicelukke ora peka.
meneh-meneh lucu. Pak, kayak pulungi pemeane meh udan. Wong lanang ralik temandang jenengan jengkel selak ras ronto pulungi dewi. Bojone ora, Bu, rasido. Oh ya wis. Apa itu? Rai kelas to. Makanya wong wedok kuwi hari kebalikan. Nek rasido ki asline tetep sida. Tukoke martabak apa sak-sak ya toko-tukoke loro, manis ro telur. Bos sing arep dipangan sing endi? Intine kan mengkon ngono kuwi. Tapi makanya Bu, wanita itu untuk kita hadapi tidak butuh di ngertiin, tapi dicintai. Seberapa persen? Sebanyak-banyaknya. Butuh 100% ya 100%, butuh 1000% ya 1000%. Nek wong wedok gek nesu-nesu muni-muni, wong lanang ra sampe muni-muni, teko rungokke wae. Bapak kan nggih. Maafin ayah ya, padahal sing salah sing wedok. Ora apa-apa njaluk ngapura wae. Ning lak irik rampung daripada sak kecap ganti sak kecap. Bapak anjuk napa wani kowe karo bojone. Wah, gelut akhirnya wis pisah. Ayo ora wedi, pisah yo pisah lah itu. Setan keplok-keplok. Oke, ngerti ya anaknya ya. Makanya Bu, setan itu ketika nuwun sewu dari itu kon golek tugas, ketika pulang karo komandane ditakoni, mau berhasil napa? Marake wong nyolong. Oke, pangkate cilik. Apa meneh kowe? Marake wong mabuk. Oke. Kowe napa kowe? Gawe wong cerai, rene munggah pangkat. Itu. Makanya Bu harus tahu, dipahami untuk apa sih manusia ini diciptakan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, manusia ini diciptakan sebagai khalifah. Tapi dalam Quran surat An-Naziat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita disuruh untuk ibadah. Nah, ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Makanya dalam pernikahan itu memang kuncinya ada di kesabaran. Untuk mendidik anak kita di era literasi digital, kita harus sabar. Yo sabar le sinau, yo sabar le nyinaoni. Ya awak dhewe nyinaoni anake yo kudu karo sinau. Bek nek apa? Bek nek awak dhewe dadi wong tua kuwi ora gampang dapusi ro anake. Sekarang saya ada di sini, istri saya tahu kok Bu, tanpa saya harus ngasih tahu. Kenapa? Karena HP saya ini di tracking ono GPS. Saking canggih bojone. Ya, megane napa Bu? Itu apakah saya harus marah? Enggak, karena saya nanti punya keuntungan. Nanti anakku bisa saya kasih GPS, istri saya nanti bisa ngecek anakku kayak nanti. Jadi ra perlu takon, istri saya udah tahu ketika anak ditakoni kok ngapusi, nuwun sewu, tidak sinkron, berarti di situ bisa kita didik supaya jadi anak sing baik dan benar. Makanya ibu-ibu di sini mulai sekarang ya kita harus melek teknologi, melek IT. Ini kuncinya supaya kita mendidik anak kita di era literasi digital. Nah, kembali ke komunikasi antara suami dengan istri. Oke, ibu, apa yang terjadi ketika kita berhadapan dengan suami? Apakah suami ini butuh dicintai banyak? Tidak. Coba tanya suami kita itu pengen apa Bu? Di ngertiin. Nek cinta itu ora begitu penting. Yo butuh ning ora begitu oke. Karena apa? Karena hobinya laki-laki itu banyak. Hobinya wanita itu cuma satu. Ngerusoi hobine wong lanang. Nanti Pak nongkrong melu. Nanti Pak bal-balan melu. Apakah wong lanang seneng nek dimelu wedok? Ora mesti Bu. Wah, ras itulah. Ngomah. Tapi nek neng ngomah apakah suami kita itu manis? Enggak. Pak, unjuke Pak, wis ngombe. Pak, dahare Pak arang ngeleh kayak gitu kan. Karena apa? Karena suami tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan butuhkan. Makanya ibu sing peka nek ro suamine kudu dingerteni. Suamine kondur hobine badminton, jenengan itu ngerti jadwale engko sore atau engko bengi iki badminton, cepake wae rakete karo sepatune. Ini malam Ahad toh ya. Emangnya kenapa? Oh iya, nanti badminton. Emang boleh Bu? Ya boleh, buat suamiku tercinta masa enggak? Alhamdulillah. Ya pulangnya jam berapa? Biasanya jam 10 sih, Mbok jam 9 udah pulang. Iya deh, oke ya. Ayo ibu kangen nih, ning rakober. Rakober makanya ra ono komunikasi sing kaya ngono kuwi. Ya, istri saya tuh udah tahu kalau malam Ahad itu saya udah dicepak ke sepatu futsal. Ya, sepatu futsal. Ya, ini seragamnya bener enggak?
Ah bener Ibu. Ya, jadi saya tuh ramangsah jam 10 lek Bali, nanti jam 09.00 wis kelisian selak kepengin lek Bali. Dan nek aku sing kesel kuwi ora aku sing njaluk pijet ning saya sing mijeti. Kesel ra Bu? Kenapa? Karena wong lanang kuwi nek dituruti sing jenengane kepinginane nuwun sewu le cinta mbluber-mbluber. Buktikan nek enggak percaya. Ya buktikan aja. Dan enggak cuman cukup itu, biasanya tambahi amplopan. Belanja bulan ya Bu. Iki mingguan Bu. Asik. HP-ne kok ketok wis elek to Bu. Tuku sing anyar ya Bu. Iya. Menawa, gitu. Lor pun bolo ya Bu. Makanya nggak ada salahnya kalau dicoba. Coba aja nanti ngerti deling-eling hobine suami apa, praktekan seperti itu. Nanti lah suami kita, Bu, lah ra kejaduk tuh. Malah bingung ya. Nah, ibu-ibu, mari hari ini orang tua adalah orang yang pertama mengenalkan gadget pada anak. Berarti orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap efek negatif penggunaan gadget pada anak kita. Karena mereka lah yang pertama kali mengenalkannya. Kan anak kita janjane mengkorban wong tua lera ngerti. Makanya sampai anaknya kecanduan nangis dan juga tantrum ngamuk itu karena wong tua terlalu membiarkan anak kita kecanduan gadget. Anak saya kalau megang handphone hanya 1 minggu sekali. Dino minggu tok wis 1 jam. Dan itu sudah kesepakatan. Bisa nggak? Bisa. Yang penting anak kita jangan sampai takut wong tua ning patuh. Saya nggak mau mendidik anak saya takut dengan bapak dengan ibu Jadi dia ketika ada apapun itu selalu cerita. Nah makanya ibu ketika anak pulang saka dolan nggawa kosakata sing elek-elek rasa diseneni wong anake radong. Bu, asu ya apa to? Aja ditapuk. Sapa sing marahi? Mbok ora marahi ngono kuwi. Loh, dia salahnya di mana? Dia nggak salah. Lah wingi bali-bali nang buku gek seneng-seneng nulisnya ASU. Dik, Kak, ini apa ini? Asu. Apakah saya marah? Enggak, saya geli. Kenapa? Karena dia nggak paham. Azuki apa? Gak tahu. Lah kamu dengerinnya dari siapa? Mas Yafi. Mas Yafi. Oke, sini. Yuk lihat YouTube ya. Makanya punya smartphone itu aja nganti jenengan raiso smart gunake. Kita ketik ya Kak, ASO. Keluar. Loh kok anjingnya? Asu ini bahasa Jawanya anjing dan anjing ini termasuk hewan yang najis. Kalau ini sampai diucapkan untuk mengungkapkan kepada orang, kira-kira boleh enggak? Gak boleh. Nah, berarti kamu boleh nulis itu, tapi kontennya dan konteksnya itu hanya sebagai tulisan, bukan untuk menyampaikan yang namanya apalagi sampai memanggil nama orang lain. Oh gak boleh ya? Nggak boleh. Jadi ini nggak apa-apa, tapi belum tentu orang lain itu paham nak dengan apa yang kamu tulis. Makanya lebih baik nggak usah, cukup kamu tahu saja. Oke ya. Kan gitu harusnya tugasnya wong tua, mengedukasi anake bek ning ngerti, sing ora ngerti ojo nganti dikeplak, ditapuk, sik marahi sapa ya ora ono sing marahi, deknen wis otomatis belajar kayak gitu. Apalagi nek anake takon kelamin, ada yang pernah nggak ditanyai anaknya dengan kelaminnya? Apalagi kalau dua anak loro, ndelok nggon adine kok beda, apa nggone kakane kok beda, itu biasanya takon. Dan jenengan len jawab mesti piye? Ngawur. Bu, iki apa ta Bu? Saru. Sarune nendi? Yang gawe itu saru kan mbok nih. Bapak nih. Nek ora, oh gembus. Anak kan pola pikirnya konkret Bu, belum bisa abstrak. Dia ngertinya kayak pas jajan. Tumbas apa? Gorengan Bude. Oke, gorengan apa? Tahu, tempe, gembus. Hah? Gembus? Heeh, tempe gembus. Hah? Kenapa? Enggak mau. Terus kamu gak digoreng. Karena apa? Karena ibu salah ngenai edukasi. Nek orang, oh cuek. Lu cuek apa? Bude iki apa ta sing ngulek-ngulek brambang ki? Cuek. Hah? Cuek iki ngulek-ngulek. Kapokmu kapan? Apa meneh nek sing lanang? Mak, iki apa to, Mak? Saru kok ngono takoke. Lho justru dia nggak ngerti itu kudune dikei ngerti. Nek ora yo bapakne, "Oh, titit." Lho titit ki apa? Manuk ki apa? Ora ngerti. Makanya nek anaknya wis 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kasih tahu. Anak saya itu udah 5 tahun setengah. Dia lihat adiknya waktu mandiin, dia itu penasaran.
punya adik beda ya? Ya beda. Kenapa kok beda? Mau tahu? Heeh, Oke. Ini tadi adik habis apa? pipis. Kakak pernah pipis nggak? Pernah? Ini fungsinya untuk buang air kecil. Saya kasih tahu dulu fungsinya. Ibu-ibu besok nek ditanya kayak ngerti fungsinya kuwi ge apa dhisik. Oh gitu. Habis pipis adik tak apain? Cawi? Kakak habis pipis cawi enggak? Iya cawi. Ayah nyawi enggak? Enggak, Sing nyawi siapa? adik dewi. Oke, dulu ketika belum bisa sendiri sing nyawi siapa? Ibu. Karena apa? Karena ini habis pipis ini kotor, ada najisnya, maka wajib dibersihkan, dicawi. Kalau dalam dunia Islam namanya adalah toharoh, bersuci. Ya, dengan air. Nek rano air bisa dengan tayamum, rano tayamum bisa dengan batu, rano batu ya bisa dengan daun. Itu dalam kitab Safinatun Najah itu dibahas, Bu. Makanya nek ra ngaji radong kaya ngonoan kuwi. Nah, Kak, ini kenapa kok harus dicuci, harus bersih? Karena ini adalah harta kalian. Tidak boleh orang lain ini sembarang memegangnya. Tidak boleh ini bapak megang. Kenapa ayah nggak boleh? Karena ayah laki-laki nggak boleh megang punyanya perempuan. Ini ayah hanya megang punyanya adik, yang megang punya kakak adalah ibu. Yang boleh megang orang selain ibu dan kamu adalah dokter. Dan itu pun harus didampingi oleh orang tua. Oh gitu ya. Kalau ada orang lain yang pengen melihat punyamu, pengen memegang punyamu, harus satu, kamu lari. Kenapa? Karena itu harus kamu jaga, karena itu adalah milikmu yang paling berharga. Yang kedua, kamu harus teriak. Kamu harus cerita kepada orang tua kalau ada yang ingin melihat dan memegang punyamu. Jangan kamu kasih itu sampai nanti kamu menikah. Itu sudah saya doktrin dari kecil, Bu. Ya, makanya Bu, kesempatan nek anak takon gue berarti itu kesempatan kita ngasih tahu. Baru saya kasih tahu namanya. Kalau anak laki-laki ini namanya penis, kalau anak perempuan namanya vagina. Enggak ada kata gembus, enggak ada kata titit. Ya, mulai sekarang itu penis, ini vagina. Ora saru, Bu. Itu dalam dunia kedokteran jenengan tanglet dokter. Pak dokter niki namine nopo? Nek nggon anake kula sing lanang, tetep dokter le jelaske oh ini namanya penis, ini namanya perempuan. Fungsinya buat apa? Cara merawatnya bagaimana? Mesti podo. Karena apa? Yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan yang di ilmu fikih dan sesuai dengan yang di ilmu kesehatan. Begitu ya, Bu. Jadi nek anaknya wis mulai takon, dijawab. Ojo nganti jenengan muni saru, nggak boleh itu ditanyake. Akhirnya dia penasaran, tanya karo wong liya. Lek, iki apa tuh kok jari ibu saru? Lek nih dilalah mengidap penyakit pedofilia. Akhirnya anaknya dimanfaatkan, disodomi atau mungkin malah digeragai dan lain sebagainya. Kan rugi jenengan, Bu. Karena apa? Karena Anda tidak mengedukasi anak kita, tidak melakukan gerakan preventif atau pencegahan. Makanya ibu-ibu di sini harus cerdas. Gunakan teknologi sebagai pendidikan untuk anak kita. Nah, makanya ibu-ibu yang saya hormati, kalau saya sudah sampaikan tadi, ibu-ibu di sini pekerjaannya 24 jam, raono bayare isih tambahi raono praini. Ibu-ibu, saat niki dinten Senin, wingi dinten Minggu, Ahad. Tanggal abrit napa mboten? Jenengan prai mboten dadi ibu? Mboten emang ono sing teng mriki ngenten niki. Bu, masak apa? Bapak tanggal abang. Ibu perai. Arep manicure, pedicure, cream bath, smoothing, swimming, shopping. Pak, neng kulkas nek masak ya, anaknya dimomong. Bye bye. Pegat, Bu, awak dhewe ngono kuwi. Belum lagi kalau Anda tinggalnya di UGM. Ada yang di UGM, Bu? Universitas Gandul Maratuwa. Kuwi maratuwane dipikir mboten tetep dipikir. Dok, masak apa? Ada yang kayak gini? Ya masak dhewe lah, masak ke ibu enak aja. Dicoret awak dhewe saka kakak. Tapi jenengan niki, Bu, malah kapusan ya ke. Lah napa tumbas pare sekilo pahit kabeh. Lah ya pare iki pahit. Oh, nggih kaya uripe kula, rasa curhat. Masak apa nduk oseng-oseng? Lombake pira? Setunggal. Lah kok mung siji uripe kula pun pedes. Rasah ceritake. Urung nek jenengan nuwun sewu Mbak Yune Kang Mas teko seminggu pisan pas sesasi pisan teko rono gawake gedang selirang ninggali dhuwit 50.000. Sak PKK ngerti kabeh. Wingi anake barep rene ninggali mbokne 50.000. Jenengan dadi mantune krungu. Rang rumangsani
BPJS kene sing bayar, listrik kene sing bayar, tuku gas sak masange kene sing bayar, wedi-wedi nek jeblok ya kene lakoni, masak sedina sewengi ra entek duit 50.000. Blas ra tau cerita. Rasa meri. Nek arep bales so, ning sing elegan, ninggali 50 euro gedang selirang, jenengan tangleti. Bu, dalem Nduk. Wingi Mas mriki ninggali duit 50 ndakan? Oh, Nduk, alhamdulillah Masmu. Nika Bu, mpun dugi apa kae Nduk? Kontainer to Bu. Lho, ge apa? Cobi dibikak. Lho kok gedangnya akeh tenan? Ibu kan wingi men cerita, nek niki cerita ro dibagekke saka mantu. Mantuku. Saka mantuku gitu Bu. Niki namung titip sekedhik gangsal yuta. Lho, kok akeh tenan? Mantu. Terakhir kula tak teng kamar yen nggih Bu. Ya, mlebu kamar koyoke pasang kabeh. Kerian. Lah tabungane umroh dibobok. Bu, gak usah gengsi. Ya, disyukuri saja. Memang hidup kita seperti itu, tenang saja. Dalam pernikahan itu iso teko saka wong tuwa, iso teko saka maratuwa, iso teko saka bojone lanang, iso teko saka bojone wedok, iso teko saka anake. Tapi memang ada. Makanya tugas kita adalah fasobrun jamil. Maka bersabar itu indah. Sabar saja. Allah itu hanya meminta Anda untuk berusaha, tidak untuk menjadi seorang juara. Makanya berusaha untuk jadi orang yang bersabar. Makanya gak main-main Allah itu ngasih orang yang pahala kesabaran itu apa Bu? Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Makanya bersyukurlah untuk jadi orang yang bersabar. Karena sabar itu berat. Nah makanya ibu-ibu, ayo jadilah orang tua yang bersabar. Nih lihat Bu, anak kita teknologinya seperti ini ya. Di Indonesia ini sekarang peringkat 4 dalam penggunaan internet. Dan pengguna terbanyaknya masih pekerja wira swasta. 16,6% ibu rumah tangga ini totalnya kurang lebih 22 juta. Pelajar dan mahasiswa ini ada di 8,3 dan juga 10,3 juta. Lainnya 796.000. Ini pengguna internet di Indonesia. Biasanya diakses paling banyak dengan mobile dan juga mobile dan komputer. Keluarga digital ini sak keluarga wis do gadgetan kabeh. Bahkan burungnya yo gadgetan, anjingnya di sini yo gadgetan. Kita perjelas tuh. Hewan piaraannya pada gadgetan ya, itu yang terjadi. Nah, apa yang harus Anda lakukan Bu saat ini di era digital? 1, pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografinya. Pastikan itu. Biasanya itu bisa muncul di iklan-iklan ketika di internet, ketika buka YouTube dan sejenisnya. YouTube itu belum safe loh Bu, belum aman loh. Ya, jenengan klik apa saja itu nanti tetap mesti muncul meskipun tidak muncul perintah untuk ngeklik itu, nanti ketika itu diklik itu nanti mesti muncul. Keluar dari grup WA yang isinya konten negatif. Biasanya ini WA grup SMA atau SMK. Ini bahasannya terocoh-terocoh. Mesti. WA grup SMP isinya apa? Bahas mantan. WA grup SD bahas gurune. WA grup kuliah raono kehidupan. WA grup sekolahan pamer anake. Alhamdulillah Bu, anak saya hari ini sudah begini begitu ya, kayak gitu. Yang disampaikan secukupnya saja. Ya. Berteman di media sosial dengan putra putrinya. Anak NDWA yo ibu kudu ngerti password apa ben iso ngakses. Itu ya. Ibu anak di Instagram juga sama seperti itu. Stop main handphone saat berkumpul dengan keluarga. Ketika kita kumpul sama keluarga, usahakan kita ada kesepakatan. Yuk 1 jam ke depan kita mau bahas apa, mau kegiatan apa, mau mainan apa, sama istri sama anak-anak kita. Pastikan itu minimal 1 jam. Stop main handphone saat anak mengajak bermain atau bicara. Bu. Tadi aku tuh sama Bu Guru tuh diajarin bikin ini. Bu. HP beta Bu. Apa? Bukan? Ketika anak, Bu, oh iya sayang, ada apa? Turun. Iya, gimana? Tadi
tadi aku diajarin bikin ini sama Bu Guru. Masya Allah, ibu diajarin dong, ibu nggak bisa kayak gitu. Oke Bu. Tapi sebentar ya, ibu nyelesaikan tugas dulu, ada WA yang harus ibu kirimkan. Oke. Harusnya kayak gitu, atau mungkin jenengan lagi masak. Bu. Nggak sih ketong, gosong. Wong wae. Nanti ora melas apa Bu anake awak dhewe kok ngono kuwi. Mbok yo pisan-pisan. Bu. Iya sayang. Ibu lagi apa? Lagi masak, Nak. Sibuk enggak? Enggak kok, enggak. Gimana Ibu bisa matiin? Gimana? Ada yang bisa dibantu? Anu Bu, tadi aku diajarin bikin ini gini. Waduh, Masya Allah, hebat sekali. Tapi nanti ya Ibu selesaikan ini, habis ini kita makan terus Ibu diajarin, oke? Oke. Kamu ganti baju dulu, sayangi rakober. Mulai saiki dikober-koberke ya Bu. Please. Itu anak Anda. Anak itu amanah atau investasi? Yo amanah, yo investasi. Berarti nek amanah dijalui pertanggungjawaban apa mboten? Nah, sesuk pertama kali sing ditakoni neng donya kuwi neng akhirat niku salat. Kenapa kok salat? Ayo. Saking ra percayane Gusti Allah malaikat Jibril nganti Rasulullah diundang. Ora keren. Ya, biasanya kan dengan surat, dengan ayat, iya enggak? Ketika ada perintah apa misalkan puasa dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan cukup dengan ayat, iya enggak? Tapi sholat apakah dengan ayat? Enggak. Rasulullah diundang khusus langsung mergane Rasulullah ini yang dipercaya karo Gusti Allah. Saking pentingnya sholat ini. Isra Mi'raj. Perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan naik sampai Sidratul Muntaha. Nah Bu, Masya Allah ketika naik ke Sidratul Muntaha itu Rasulullah ini apakah ketika berkomunikasi dengan Allah ini bisa melihat Allah? Belum tentu juga. Karena apa? Karena Nabi Musa waktu mau ketemu sama Allah itu bukit yang ada di dunia ini aja wes hancur duluan. Ya, karena apa? Saking cerangnya cahayanya. Makanya luar biasa. Sampai dapat perintah sholat 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa memberi nasihat, ora kuat. Naik lagi. Turun lagi, ora kuat sampai berkali-kali sampai terakhir Nabi Musa saya ngenain nasihat, umatmu rado kuat ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad wis kadung isin, biarlah 5 waktu ini jadi tanggungan dan kewajiban untuk umatku. Buktinya masjid gede tapi jamaahnya kebak enggak? Kebak nek sholat Jumat tok. Nek subuhan sing adzan kuwi, sing pujian kuwi, sing kumat ya kuwi. Tuwa meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mengguk-mengguk nih. Rampung adzan, sholat sunnah 2 rakaat, pujian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha delok-delok kok halik to kita. Ha ilallah. Ibu kayak jedul siji. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Makmume piye? Ah mbah kakung nek pujian suwe. Le suwe iki ngenteni jenengan. Malah ralik wis ya. Akhirnya mbah kakung rasronto iki kok ralik do teko le pujian wis 20 menit kok mati. Kok mati gelem ra gelem kan ya ngimami. Ya wis adzan, pujian, komat ngimami meneh. Weling imam makmume le teko wis arep masbuk kae. Posisine mbah kakung wis aruko. Allahu Akbar kek tong jedul. Allahu Akbar. Ini yo meng 6. Termasuk jenengan urung ra mesti gitu. Mergane apa? Sibuk. Tapi nggak apa-apa Bu, wanita itu kan nggak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Karena yang wajib itu kaum laki-laki. Makanya ibu-ibu nek duwe anak perempuan jaga anak Anda, nek duwe anak laki-laki didik anak Anda. Supaya nanti ketika dia memperlakukan perempuan sama seperti memperlakukan ibunya. Anak perempuan harus dijaga? Iya, supaya dia nanti pintar memilih calon imamnya.
Carane milih calon mantu piye Bu? Gampang. Syaratnya pertama loro wae. Kepiye? Jenengan nek sesuk wis kira-kira arep ditembung atau ditembung, aja langsung diiyani. Ya, kayak waktu seminggu ya, Le. Esok-esok dicek neng masjid subuhan pora. Nek ra subuhan ya engko sike. Lah ngedeke salat subuh wira kuat kok arep ngedeke rumah tangga. Cie. Nek wis subuhan alhamdulillah kon mangkat atau kon tindak tenggen daleme jenengan kon dahar jam 5 pepet ke maghrib, le maghrib engko sisan. Ngimami nggih. Nek jawabane ngene iki kan lucu. Nono apa Bu? Ngimami. Ibu mawon lho kan wagu. Masa malah mbokne maratuwa sik ngimami. Tapi nek anake sregep salat iso ngimami, mangke ngimami nggih Mas. Oh, nggih Bu, siap. Biasane nek nang omah rakit oleh salat ina atau ina kalau kausar fasolil rabbika nahra inna sani aku wala Allah akbar subhanallah akbar. Neng kono rodok gaya Al-Baqarah. Soft lurus rapat. Allahu akbar. Lebar Al-Fatihah rampung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Apa yang dilakukan oleh ibu mertuane? Pinter lenggole. Pinter ta Bu? Ibu kok ngomong le sholat? Oh iya, kaya ngomong. Batal Bu, kaya batal. Allahu Akbar. Allah. Kepiye Mbak ini malah nyelelek ya. Jadi Bu, ketika dia iso ngimami sholat, insya Allah dia juga akan bisa ngimami keluarga. Ya, nggak harus mulu-mulu kok. Pekerjaannya apa? Nanti Allah akan memberikan pekerjaan yang terbaik bahkan setelah menikah. Saya dulu sebelum menikah iso nglumpukke duit pol mentok ra ngasih punjul saka 8 yuta. Ora nganti punjul saka 8 yuta. Bayangkan Bu, nglumpukke mbok koyo ra nganti punjul saka 8 yuta. Begitu sudah menikah kudune kan entek atau mungkin kurang tanggungannya. Tapi ternyata di waktu itu saya bisa mengumpulkan uang bahkan sampai 100 juta posisi nikah. Lah duwe anak siji kan kudune butuhe luwih oke. Lah ternyata kok duitnya sing iso tak kumpulke kok ternyata lebih banyak. Bahkan anak loro sekarang jauh lebih banyak. Karena apa? Enggak usah khawatir dengan rezeki karena rezeki sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Duwe anak loro ya Allah le nyukupi anake loro, duwe anak telu ya Allah le nyukupi anake telu. Rasa samar. Nek awak dhewe saiki isih kekurangan berarti ana sing kurang. Apa? Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Awak dhewe nek entuk rezeki lali le syukur anane ming kufur. Sepelawe Bu. Lah. Ming sithik lah. Bu, syukuri. Yang penting rezeki itu berkah, halal, thayyib. Karena itu yang akan kita kasih makan untuk anak kita. Makanya ketika saya kok syubat entuk rezeki yang saya tidak melakukan pekerjaan itu, saya belum tentu tak kasih. Bahkan saya tolak, bukan berarti saya tolak tidak saya terima. Tidak saya kasih ke anak istri. Kadang saya terima tak lebokke nang musola, tak lebokke nang masjid, tak wehke anak yatim. Mereka napa? Mungkin ini harta mereka. Jadi saya tidak menggunakan barang yang syubhat untuk memberi nafkah anak istri saya. Seperti itu. Ya, makanya ibu-ibu ini harus Anda lakukan ketika di era literasi digital. Sabar, syukur jangan lupa dilakukan. Sabar dan syukur adalah dua hal yang beriringan. Nah, oke, ini karena waktu sudah mepet, saya akan tutup dengan syukur ini supaya Anda nanti lebih bersyukur mempunyai anak. Ibu, saya tanya, anak kita sekarang ini semuanya sudah bisa berbicara atau belum? Sudah bisa berjalan atau belum? Saya tanya, yang ngajari anak ngomong dan bicara dan berjalan itu ibu atau bu gurunya? Ibu. Untuk apa dulu Anda ajari ngomong dan Anda ajari berjalan? Jenengan aja nggak ngerti toh fungsinya untuk apa. Anehnya sekarang anaknya kokean ngomong kon meneng. Anehnya anaknya saiki kokean polah kon anteng. Kenapa dulu Anda susah-susah ngajari ngomong dan ngajari melaku? Mak, kayak apa tuh Mak? Gunung Gunung apa tuh? Merapi, Kayak Mak? Merbabu, Kayak Mak kadang-kadang kayak Sumbing, kayak Mak
kok dawa tenan takon terus. Meneng. Itu satu. Anake pokoyan pola. Anteng iso apa ora? Bablek setengah urip biying dakal Dendeng dan sebagainya. Itu donga kabeh to, Bu. Hati-hati. Sekarang saya tanya, nek ono anak peplayon kuwi lumrah, normal, wajar, kok aneh? Ya lumrah, ya normal, ya wajar. Neng masjid ono bocah semene iki peplayon. Lumrah, sing ra lumrah nek mbokne melu ngoyak anake. Tolong bedakan yang kita hadapi iki bocah bukan wong tuwa. Anak penekan, yo ben penekan. Kenapa anak katak lompat-lompat rombokne dinengke wae? Ya mergane kuwi anak-anak. Emang pernah ngerti mbokne kodok nyeneni anake? Kan meng melu mbokne, ya kan? Kayak gitu. Makanya nek duwe anak kok saiki seneng bengak-bengok berarti mbokne seneng bengak-bengok. Duwe anak seneng plak-plak berarti mbokne bapakne seneng plak-plak. Dadi nek bocah kok penekan kira-kira ora bahaya nengke wae. Nek perlu ngene, Le, hati-hati ya Le, lunyu kuwi nek tiba lara. Nggih Bu, nggih Pak. Butuh rasa Rapenean ndak tiba. Apa Bu? Rapenean ndak tiba. tiba tenan. Syukur. Kandhani nyayang. Kuwi tiba Bu anake tulungi malah disyukurke. Lara padakan ya. Nek peplayon ganjer terasa dunekke nakal ndablek biying ra iso kandhani. Sesuk gedene wis nakal ndablek biying ra iso kandhani salahmu dhewe. Ya, makanya mulai sekarang nek cen ra iso dikontrol, ra iso nuwun sewu sing jenengane itu ngampet emosi, latihan ben munine iki sing apik. Dicatet di buku, nek ora nggo kertas digembol. Bocah nek peplayon, oh ya mbak tenan. Bocah peplayon kaya pemain bal bayarane 5 miliar. Amin ya Allah. Ya, tolong kata-katane sing positif. Nek ra iso ya dikulinake. Sekarang saya pertanyaan, itu tuh kan cuman kebiasaan. Nek jenengan siram, jenengan nek siram niku sabunan apa mboten Bu? Hampir 90% wong kene padha nek sabunan sing didemek pertama kali ngendi? Wetenge. Apa ada jenengan sabunan langsung sirai? Apa mburi kene? Enggak, biasanya ngene iki dhisik. Gek medun. Nek orang rene gek medun. Iya Pak iya? Iya. Ada enggak di sini kalau nuwun sewu sikatan itu pakai pasta gigi? Ada. Nuwun sewu. Itu jenengan wong sing tipikale saka dhuwur langsung cotot apa saka ngisor digelinting-gelinting ngeten nika? Soale ono iki saka dhuwur sing siji iki kok saka dhuwur ngawur wae saka ngisor dipecotot dadi nganti odole entek ki mung saka ngisor mlitriti pendak dina ya benakke wae. Itu meng kulinan kebiasaan. Dadi ucapan kita itu ya meng kulinan padha ro bapakne mbokne awake dhewe. Nah, makanya ibu-ibu di sini mulai sekarang jangan suka membandingkan kekurangan anak kita dengan kelebihan anak orang lain. Anak jenengan ki ora pinter, Bu. Wis tak jamin. Tapi mereka lebih dari pinter, yaitu cerdas. Karena kalau pinter kuwi jenengan ukurane engko ming angka, biji ranking. Jenengan milih anake biji 10 napa setunggal? Kok ora dijawab? 10 napa setunggal? 10. Ning ranking 1 per ranking 10. Kok ora ranking 10 napa? Kan padha ro bijine. Kudune nek anake ranking 1 apa ranking 10 kudune biasa wae rasa gumun. Nek anake ranking 10 keren. Ranking 10 kaya biji 10 kayak apik iki ranking 10 ya apik keren. Dadi rasa seneni. Bijine kok siji. Wih, biji siji kaya ranking ya Dik ya. Ranking siji biji siji apik pinter. Sesuk ranking loro. Ranking siji wae bijine sing loro. Lek mundak dari 3 dadi 4 tekane 10. Oke? Kayak gitu. Dadi anak ora minder. Jadi ibu jangan suka menuhankan nilai atau angka. Kalau itu nuwun sewu statusnya kiming podo biji gaweane menungso. Nah terakhir, kalau saya bilang jangan suka membandingkan kekurangan anaknya dengan kelebihan anak orang lain. Ini hewan apa ya Bu? Hewan apa? Kuda. Kalau ini? Burung. Kalau burung sama kuda dilombakan, lombanya lomba terbang, menang siapa Bu? Menang burung. Kuda bisa menang enggak sama burung? Ah kalau enggak jenengan rasa susah-susah. Anake jaran mau dileske mabur. Jaran les mabur. Stres. Makanya jenengan takoni nek anake kok ora iso matematika, "Le, isomu apa?" Anu Bu gambar. Oh iya, karena dia calon arsitek.
Makanya ibu-ibu nggak usah khawatir nek anak urung iso maca, urung iso nulis, urung iso ngitung, kita support, kita dukung. Nah, ini di sini katanya mau ada pojok baca. Ini salah satu program untuk mendukung anaknya bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, terus ada juga di rumah ibu-ibu belikan buku-buku supaya apa? Anak kita bisa membaca, menulis, berhitung. Tapi yang paling penting adalah konkretnya. Makanya di era literasi digital ini jadikan handphone kita, YouTube kita, Google kita go bantu anaknya untuk sinau di rumah. Nah, terakhir untuk ibu sebelum saya tutup, 1, anak boleh memiliki HP sendiri saat usia 13 tahun. Boleh ya. Buat aturan kapan anak boleh main handphone, saya kesepakatan seminggu sekali hari Ahad tok. Batasi memberi uang untuk membeli data internet, enggak ada, saya yang belikan. Ya, ingatkan anak untuk selalu menjaga adab di media sosial. Anak saya belum bisa update status, senengannya mengge nge-game, game pun game edukasi. Ingatlah anak untuk tidak memberikan data penting apapun kepada teman di medsos. Ini berlaku untuk anak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ingatkan anak bahwa Allah selalu melihat dan juga melihat apapun yang kita lakukan. Ya, jadi untuk mendidik anak era literasi digital, jalin komunikasi suami dengan istri, ya, jalin komunikasi dengan Mbah Kakung, Mbah Huti, sabar dan banyak-banyak bersyukur karena anak kita akan sukses di bidangnya mereka, bukan bidangnya orang lain. Jadi tidak semua satu kelasnya Mbak Dian nanti akan jadi polisi kabeh atau PNS kabeh. Bisa jadi dari satu di antara mereka ono sing jadi presiden, ono sing jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, atau jadi Pak Kiai, ada yang jadi penjual atau pedagang, ada yang jadi petani, atau jadi apapun itu kita dukung, kita support karena Allah tidak pernah salah dalam memberikan takdir kepada anak-anak kita. Intinya gitu ya, Bu. Gitu, Mbak Dian. Sudah cukup sampai di sini karena ini waktunya sudah lebih, karena saya habis ini harus langsung ke Purworejo di ujung Pulau Jawa di mepet pantai selatan di Kecamatan Ngombol. Ya. Wis do bali to? Alhamdulillah. Oh, ya. Ya, oke. Ngono. Nawar, Pak. Ya, cepat. 3 menit. Ya, Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan sembari menunggu anak kita datang ke sini, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan literasi digital anak kita. Jadi orang tua di sini harus mulai sekarang bisa menerapkan beberapa hal di sini untuk anak tidak kecanduan gadget atau handphone. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati,
Ini KB apa? Oh KB dan RA. Kalau kemarin SD. Oh SD. Oh, meng delok ya. Iki wis difoto urung aku mau. Ya foto meneh. Ya suka ya enggak apik ora kuwi. Saka ngarep saka mburi. Ora ono. Oh siap Mas. Thank you Mas. Depan belakang ya Mas. Buat pencitraan. Oh ya, berarti sebentar aja ya. Oke, baik. Teman-teman siap gitu ya, teman-teman. Teman-teman. Kurang semangat pundaknya sambil diangkat. Siap gitu ya, teman-teman. 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 Tempe bacem. Kok tempe bacem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Baik. Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar anak Pak Soleh? Anak Pak Soleh. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Lebih keras. Paling keras. Keras lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang sini pelan-pelan. Allah. Yang sini pelan-pelan. Allah. Teman-teman sehat semuanya? Senang? Sudah kenal sama kakak yang di depan? Siapa namanya? Belum? Gak pernah nonton Ikatan Cinta ya? Nih kenalin nih yang main Ikatan Cinta namanya Om Uya. Loh Pak Satpam dong. Ini namanya Kak Damar. Siapa? Coba dicek dulu. Siapa nama kakak yang di depan? Hah? Kak Kamar? Kok Kak Kamar toh? Kak Damar, Kak Kamar. Yuk. Siapa nama kakak yang di depan? Kok Pak Umar malah? Ya udah kita mau mendengarkan cerita sebentar ya, karena Kak Damar sudah habis ini mau ke Purworejo. Yuk, dua tangan ke atas sekarang di pinggang. Pinggangnya di sini. Dua tangan ke atas sekarang di pinggang, naikkan ke bahu-bahu. Angkat di kepalamu, yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Siapa yang cinta sama ibu? Siapa yang di sini sayang sama ibu? Siapa yang di sini hormat sama ibu? Siapa yang di sini sering dimarahi ibu? Terima kasih sudah jujur ya. Oke. Tangan dilipat, mulut dikunci sebentar. Hari ini Kak Damar punya cerita, judulnya adalah Terima Kasih Ibu. Apa? Terima kasih. Pagi hari ayam berkokok. Seorang ibu yang senantiasa sabar membangunkan anaknya, hari itu tidak lupa untuk membangunkan putra-putrinya. Assalamualaikum. Kok belum bangun? Anakku yang cantik, Masya Allah, solihah. Yuk bangun dulu, sudah mau adzan subuh. Bangun dulu. Ayo sayang, kita subuhan dulu. Sayangku, as-salatu khairum minan naum.
bangun. Siapa yang sudah bisa bangun sendiri? Setelah bangun tidak lupa apa? Baca doa. Bangun tidur langsung baca doa. Sayangku, hei, buka matanya. Bukanya yang benar. Ibu sudah pagi ya Bu? Sudah, baca doa dulu yuk. Iya. Allahumma barik lana. Hehehe. Mau makan. Doa bangun tidur bareng-bareng yuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pinter ini anak-anak hebat, solih-solihah ini. Setelah baca doa, ibunya ajak wudhu. Ayo wudhu. Kenapa tuh Bu kok wudhu? Kita itu kalau tidur ditaleni karo setan. Hah? Ditaleni Bu? Yang pertama bisa putus kalau kita sudah bangun. Yang kedua putus kalau kita sudah baca doa. Yang ketiga harus segera wudhu. Oh gitu Bu? Iya dong. Setelah wudhu lalu diajak sama ibunya meskipun terkantuk-kantuk untuk sholat berjamaah ke masjid. Lalu Mbah Kakung pun mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan sampai akhirnya qomat, lalu mereka sholat subuh. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Yang belum sholat subuh? Jujur, gak apa-apa yang jujur. Terima kasih sudah jujur. Besok jangan lupa sholat subuh ya. Oke, tepuk satu. Bu, kalau ada anak yang salah jangan disalahkan tapi dibenerke. Nek wes gelem ngaku, siapa yang belum sholat subuh, dia itu berat loh, isin lho kancane. Jadi jangan, napa ra subuhan? Jangan. Oke, pinter, jujur. Besok jangan lupa mesti ya, karena apa? Karena kita harus membangun semangat dan percaya dirinya. Ya, oke. Tepuk satu. Tepuk satu. Selesai sholat subuh lalu pulang. Nah, mandi ya. Iya Bu, ayo Bu. Loh kok ayo? Kan mandi toh sama Ibu. Ya mandi sendiri. Lo kan biasanya dimandiin. Sekarang kan sudah masuk KB, masuk RA, harus belajar mandi sendiri. Aku pengennya dimandiin. Mandi sendiri. Aku pengennya dimandiin. Ada yang mandinya masih dimandiin. Oke, jangan lupa siapa yang sudah bisa mandi sendiri. Belajar ya, bisa mandi sendiri ya. Tepuk satu. Akhirnya ibunya ngasih tahu. Nah, kamu sekolah enggak? Iya. Kok enggak ada bedanya sama yang enggak sekolah? Kenapa? Yang enggak sekolah juga dimandiin. Kamu yang sekolah kok belum bisa mandi sendiri? Coba buktikan sama ibu. Coba mandi sendiri. Tapi Bu. Ayo. Kenapa aku harus mandi sendiri? Ini ibu kasih tahu ya sayang. Ibu bisa nggak jadi malaikat selama 24 jam yang menemani kamu setiap saat, setiap waktu, setiap detik? Nggak bisa. Kalau kamu harus mandi dan ibu nggak ada di rumah, apa kamu nggak mandi? Ya mandi. Harus bagaimana? Mandi sendiri. Nah sekarang belajar mandi sendiri. Beneran Bu? Nggak apa-apa. Nanti kalau belum bersih. Kan namanya belajar. Oke sayang? Iya deh Bu. Masuk kamar mandi ya. Pakai kaki apa? Kaki kiri. Betul, baca Doa. doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa kok baca doa? Gak tahu Bu. Karena di dalam kamar mandi ada setan hubusi dan setan khobais. Ngapain di kamar mandi? Ngintip anak-anak yang gak pernah baca doa. Kalau baca doa nggak bisa kelihatan. Gak bisa, karena Allah menutup dengan tabir yang mana setan gak bisa melihat. Iya deh, aku udah baca doa kok Bu. Oke, masuk.
Dari luar ibunya tanya. Jangan lupa Apa Bu? gosok gigi. Kenapa? Biar giginya sehat, biar giginya biar giginya biar giginya putih kayak tembok. Loh, kayak tembok. Malah kena irung. Setelah kumur-kumur lalu mandi. Niat mandi biar badanku bersih. Wah. Ya. Ketutup. Setelah bersih lalu pakai handuk dan bergegas keluar. Tiba tadi ucapkan sesuatu sama ibunya. Ibu, Iya. terima kasih. Loh, kenapa kok terima kasih sama ibu? Karena hari ini aku udah diajari jadi anak yang bisa mandi sendiri. Berarti besok bisa ya? Bisa dong. Yeay. Terima kasih Ibu. Terima kasih anakku. Mulai besok teman-teman belajar mandi sendiri bisa? Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandi berani sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Loh, kok sabun cuci? Sabun wangi ya. Ya sudah, besok jangan lupa belajar mandi sendiri. Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ucapin terima kasih sama ibu, karena ibu selalu mendidik kita supaya kita jadi anak yang mandiri. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu dan Kak Damar harus pamit, Kak Damar mau ambil satu video sama teman-teman di sini. Nanti kalau Kak Damar tanya KBIT dan RA Jamiatul Ihsan, betul? Mana suaranya? Teman-teman nanti tepuk tangan sambil bilang ye gitu ya. Coba Kak Damar tanya, KBIT dan RA Jamiatul Ihsan mana suaranya? Oke, bisa, pinter ya, pinter ya. Nanti tapi yang paling semangat. Oke. Oke, sudah siap? Siap ya? Oke, sekarang teman-teman fokus. KBIT dan RA Jamiatul Ihsan Pakis mana suaranya? Lebih semangat. Paling semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kalau belum puas, belum tutup, nanti minta nomornya Usdian. Kak Damar aku mau ulang tahun. Silakan ya. Nanti Kak Damar siap datang untuk memberikan kebahagiaan. Cie. Terima kasih.